Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah hati saya tergerak untuk membuat video ini. Karena video ini sudah banyak yang menanti-nantikan, karena video ini menyangkut dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang tata cara sholat mayit atau sholat jenazah. Video ini dibuat karena banyaknya orang yang bertanya kepada saya tentang bagaimana cara sholat mayit yang benar, bagaimana cara sholat jenazah beserta bacaannya yang benar. Nah, setiap kita pasti akan mengalami sebuah kematian. Siapapun di antara kita itu akan mengalami namanya kematian. Dan setiap orang yang mati maka hendaklah diurus, salah satunya adalah disolatkan. Baiklah, kita akan langsung ke materi. Kita simak materinya dengan benar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Amma ba'du. Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita secara terus-menerus dan terus mengalir kepada kita. Nikmat Allah itu diberikan kepada kita, maka kita hendaknya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi suri toladan dalam kehidupan kita, baik di dalam berkata, dalam bertindak, dalam berpikir maupun dalam menjalani amanah kehidupan yang Allah berikan. Terkait dengan tata cara sholat mayit atau sholat jenazah yang wajib diketahui oleh kita sebagai seorang muslim, terutama laki-laki, maka sebelum sholat jenazah kita lakukan, maka kita perlu tahu ilmunya, tata caranya. Tata cara menyolatkan mayit atau jenazah, karena kita sering menemukan kejadian di masyarakat. Saudaraku, sahabatku, sebelum jenazah dikuburkan, wajib hukumnya untuk memandikan jenazah. Setelah dimandikan jenazah dan mensolatkan jenazah terlebih dahulu. Sama dengan memandikan jenazah, hukum melaksanakan sholat mayit atau sholat jenazah adalah fardu kifayah, di mana jika ada yang sudah melakukan maka
yang lainnya tidak mendapatkan dosa. Hukum melaksanakan sholat mayit atau sholat jenazah, sekali lagi saya katakan, adalah fardu kifayah. Yang mana sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwa fardu kifayah adalah kewajiban yang dilakukan umat Islam bila telah dilakukan beberapa orang atau telah ada yang mewakilkan, maka kewajiban individu untuk melakukan kewajiban ini telah gugur. Namun bila tidak ada yang melaksanakan, maka seluruh umat Islam, seluruh kaum muslimin mendapatkan dosa. Itu namanya fardu kifayah. Sesuai hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah an Abi Hurairah mengenai sholat jenazah. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang laki-laki meninggal dunia dalam berhutang, disampaikan kepada Rasulullah, maka beliau bertanya apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutang. Jika dikatakan ia meninggalkan harta untuk membayar hutang, maka beliau akan mensolatkannya. Jika tidak, maka beliau akan memerintahkan kepada kaum muslimin, solatkanlah temanmu ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa sebelum disolatkan, ya bayar dulu hutang-hutangnya. Tapi jika setelah pun tidak apa-apa, setelah sholat. Nah, tata cara sholat berjamaah, tata cara sholat, tata cara sholat jenazah. Nah ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita memasuki tata cara sholat jenazah, sebaiknya kita mengetahui rukun sholat jenazah terlebih dahulu. Tata cara sholat jenazah berbeda dengan sholat pada umumnya. Sholat jenazah tidak memiliki gerakan sujud dan tidak memiliki gerakan ruku dan tidak memiliki gerakan duduk di antara sujud dan lainnya. Cara sholat jenazah hanya ada takbiratul ihram saja. Cara sholat jenazah untuk jenazah laki-laki dan perempuan berbeda. Perbedaan terletak pada bagian bacaan sholat jenazah untuk jenazah laki-laki dan perempuan. Baik sahabatku, rukun sholat jenazah antara lain satu niat, jadi kita harus niat. Yang kedua berdiri. Yang ketiga 4 kali takbir. Yang kelima mengangkat tangan saat takbir pertama. Yang keenam membaca Fatihah. Saat takbir pertama Allahu Akbar, baca Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar, baca sholawat Nabi. Takbir ketiga Allahu Akbar, baca doa untuk jenazah. Allahu Akbar. Takbir keempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rukun sholat jenazah, pertama niat, berdiri 4 kali takbir, mengangkat tangan saat bertakbir pertama, membaca Fatihah, membaca sholawat, membaca doa, dan salam. Jadi ada berapa? Ada 8. Sahabat sekalian, mari kita masuki tata cara sholat jenazah atau sholat mayit. Yang pertama, takbir pertama melakukan takbiratul ihram sambil niat. Lalu setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sholat jenazah diawali dengan membaca niat. Setelah itu takbiratul ihram. Tangan diletakkan di atas pusar sebagaimana
dilakukan pada sholat pada umumnya. Kemudian membaca surat Fatihah. Allahu Akbar. Bisa. Niat dulu tapi. Niat sholat jenazah. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat atas mayit 4 rakaat, 4 takbir maksudnya, fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat atas mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Tuh. Jadi yang kedua itu takbir Allahu Akbar. Takbir kedua lalu membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, gitu. Atau begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu juga sama ya salawatnya. Takbir yang ketiga Allahu Akbar, lalu berdoa untuk jenazah. Mengangkat tangan sampai ke telinga atau sejajar bahu. Kemudian tangan kembali diletakkan di atas pusar setelah membaca doa untuk jenazah. Berikut ini adalah bacaan doa untuk jenazah laki-laki. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita saubal abyad minad danasi wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawzan khairan min jawzihi wa adkhilhu jannata wa'idhu minan nar wa'idhu min adzabil qabri atau min adzabin nar. Nah ini takbir yang 3. Kalau untuk laki-laki doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'i wal salji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita saubal abyada minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawzan khairan min jawzi wa adkhilhu jannata wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar. Ya Allah, ampunkanlah, berilah rahmat dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, luaskanlah kuburannya dan mandikanlah ia dengan air salju dan embun. Sucikan dia dari seluruh kesalahan seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berikan dia keluarga yang lebih baik dari keluarganya di dunia. Berikan pasangan yang lebih baik dari pasangannya di dunia. Lalu masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari cobaan, siksaan kubur dan azab neraka. Kalau untuk perempuan tinggal mengganti ha menjadi hu menjadi ha. Allahumma ghfir laha
وارحمها وعاف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت من الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من جوزها وادخلها جنة وأعدها من عذاب القبر أو من عذاب النار. Artinya sama dengan tadi ya. Adapun bacaan jenazah yang lebih singkat untuk jenazah laki-laki adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup ya. Kalau untuk perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Cukup ya. Selanjutnya takbir keempat, kemudian berdoa kepada Allah. Allahu Akbar, mengangkat tangan sampai ke telinga atau sejajar bahu. Kemudian tangan kembali diletakkan di atas pusar, kemudian berdoa kepada Allah untuk jenazah atau untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan cobai kami dengan sepeninggalannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Lalu dilanjutkan yang kelima itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah salah satu tata cara sholat jenazah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Apa keutamaan mengerjakan sholat jenazah atau sholat mayit? Keutamaannya adalah mengerjakan sholat jenazah mempunyai keutamaan yang luar biasa bagi orang yang mensolatkan jenazah maupun bagi si mayit yang disolati. Bagi yang mensolatkan jenazah, pahalanya sebanding dengan 1 qirot, yaitu sebesar gunung Uhud. Coba bayangin. Dan apabila mengiringi jenazah, mensolatkan dan mengantarkan sampai ke makaman, pahalanya sebesar 2 qirot, 2 gunung Uhud. Masya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa mensolatkan jenazah dan tidak mengiringinya ke pemakaman, ia akan memperoleh pahala sebesar 1 qirot atau gunung Uhud. Jika dia juga mengiringinya hingga ke pemakaman, maka ia memperoleh 2 qirot. Ditanya apa itu 2 qirot? Beliau menjawab, yang terkecil di antara semisal gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan bagi mayit yang disolatkan terlebih jamaahnya yang mensolatkan lebih dari 40 orang atau lebih. Disampaikan oleh Rasulullah, tidak seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat atau doa untuknya. Nah, ini. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah yang dapat saya sampaikan terkait dengan sholat jenazah yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah,
Semoga ilmu ini bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat yang melihat dan mendengarkan video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.